Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia itu adalah negara hukum. Negara hukum itu dalam pengertiannya yang umum berarti semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan harus sesuai dengan hukum. Jadi baik itu raja, penguasa, pemerintahan, rakyat, atau warga negara, bahkan negara itu sendiri harus tunduk kepada yang namanya hukum. Lalu seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai sumber hukum itu kan terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Pertanyaannya adalah, sumber hukum material dan formal Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas soal sumber hukum material dan sumber hukum formal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita merujuk kepada pengertian di video pembahasan sebelumnya, pengertian dari sumber hukum material adalah dasar berlakunya hukum, prinsip-prinsip hukum, atau isinya hukum. Maka kita akan berbicara soal dasar dari aturan yang ditetapkan itu apa sih? Isinya itu dari mana? Berdasarkan hal itu, maka Indonesia telah menetapkannya ke dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa sumber hukumnya adalah Pancasila. Mengapa begitu ya? Bukannya sumber dari peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, betul. Seluruh peraturan yang ada di Indonesia ini sumbernya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi itu kan sumber dari peraturan perundang-undangan, dan itu berbeda dari sumber hukum yang dimaksud di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita akan bertanya lagi, dari mana isinya Undang-Undang Dasar 1945 itu? Apa rujukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu? Nah, maka kita akan merujuk kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu Pancasila. Inilah yang dimaksud sebagai sumber hukum material, dan validitas dari Undang-Undang Dasar 1945 ini ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yaitu Pancasila. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Nama teori ini adalah teori validitas norma. Pancasila ini merupakan norma dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, sumber hukum yang dimaksud adalah sumber hukum dalam arti yang material, artinya prinsip hukum. Nah, Pancasila itu prinsip hukum, artinya sumber hukum dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjabaran dari Pancasila. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini akan dijabarkan lagi kepada peraturan yang ada di bawahnya, yaitu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki ini disusun supaya isi dari peraturan perundang-undangan itu saling terkait dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dan berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Nah, tingkatan ini disebut hierarki atau Stufenbau Theory di dalam teori positivisme Hans Kelsen. Penjelasan lebih lanjut mengenai isi dari tingkatan ini dijelaskan dalam teori norma Hans Nawiaski yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai tingkatan norma-norma hukum. Ia mengatakan bahwa terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu tentang norma fundamental, hukum dasar negara, dan hukum formal, serta peraturan pelaksana. Terus, mengapa Pancasila tidak ada di dalam hierarki itu? Pancasila tidak termasuk ke dalam hierarki karena ia bukan jenis peraturan perundang-undangan seperti dikatakan tadi. Pancasila adalah prinsip hukum, jadi ia tidak ada di dalam hierarki. Pancasila disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Alinea keempat ini merupakan penegasan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional, dan menegaskan bahwa pembentukan negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang disebut Pancasila. Sebagaimana telah kita ketahui, sifat dari prinsip ini adalah umum serta abstrak. Dia disebut abstrak karena Pancasila harus dijabarkan lagi ke dalam perilaku yang lebih konkret. Misalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagaimana sih perilaku yang mencerminkan nilai tersebut? Maka harus dijabarkan lagi. Berdasarkan penjabaran nilai-nilai Pancasila, salah satu wujudnya adalah menghormati hak orang lain. Maka wujudnya dalam ketentuan hukum yaitu di dalam pasal 27 ayat 2 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 28C ayat 1 mengenai hak untuk mengembangkan diri. Kemudian pasal 28D ayat 1 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dan masih banyak lagi. Itu semua dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian pasal-pasal tersebut dituangkan lagi ke dalam undang-undang yang ada di bawahnya. Dan biasanya tidak hanya satu, seperti halnya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dan lain sebagainya. Semuanya berkaitan satu sama lain. Kemudian, undang-undang tersebut akan dijabarkan lagi ke dalam peraturan pelaksana yang ada di bawahnya, antara lain dengan peraturan pemerintah, kemudian dari peraturan pemerintah akan menurunkan lagi ke peraturan daerah, baik yang provinsi atau kabupaten. Lalu di mana ketentuan hukum yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan yang lain? Jawabannya adalah ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi berbeda ya, Pancasila merupakan prinsip dasar untuk pembentukan hukum, sementara itu Undang-Undang Dasar merupakan hasil penjabaran dari Pancasila, sehingga ia menjadi ketentuan hukum dan hukum dasar di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.